Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan wali songo yang menyebarkan agama Islam dengan mencampurkan syariat dengan adat dan istiadat? Pak, wali songo itu nggak ada bukti yang otentik. Semuanya kata sepuh kita, kata ini kita. Mana? Apakah wali songo meninggalkan buku, tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari. Al-Adabul Mufrad, Imam Syafi'i ada Al-Um. Imam Ahmad Musnad, Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Adanya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya. Sementara kitab Sunan Bonang nggak ada, Sunan ya Gunung Jati nggak ada. Makanya Pak, ya, karena tidak ada bukti yang otentik tentang wali songo, kita tidak bisa memastikan. Katanya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat. Mana buktinya? Kita ini mau memastikan takut menuduh yang tidak-tidak, karena tidak ada buktinya. Kalaupun toh benar misalnya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat, maka kita lihat apakah memenuhi syaratnya atau tidak dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Adapun kemudian tidak memenuhi syarat, contohnya berdakwah melalui wayang golek atau wayang. Sementara syariat kita mengharamkan menggambar gambar-gambar yang bernyawa. Berarti itu adat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau misalnya ada wali songo berdakwah dengan pakai gamelan. Sementara syariat kita jelas menunjukkan bahwa musik itu haram. Ini berarti adat yang bertabrakan dengan syariat. Maka adat yang seperti apa dulu? Oh mungkin wali songo dulu ya pakai adat istiadat apa? Yaitu ya pakaiannya ngikutin adat setempat. Ya nggak salah. Selama adat seperti itu tidak sesuai, tidak bertabrakan dengan syariat. Makanya tanda tanya besar. Karena masalah wali songo ini tidak ada bukti yang otentik. Kalau saya ketemu orang tersebut enak. Saya akan bertanya kepada ustadz tersebut, Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia siapa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 yang tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak. Ayo, yang mengatakan tidak ada wali songo itu. Mbahmu yang masukkan Islam. Mbahmu hidup tahun berapa coba? Ini hanya orang. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang. Bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam dari Indonesia masuk dari masa ke masa. Dan mereka yang buku yang diajarkan adalah bukunya ulama-ulama, menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Ini adalah alasan orang. Terus siapa yang masukkan Islam ke Indonesia? Dan wali songo sudah masyhur dari masa ke masa. Dan keturunannya pun sampai hari ini ada. Berarti dia menafikan keturunan orang-orang hari ini. Berarti keturunan siapa nanti? Keturunan orang-orang ulama-ulama yang masukkan Islam ke Indonesia. Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Tidak ada bukti loh. Tidak ada bukti loh. Ente Indonesia masuk Islam ini bukti ini. Ajib. Memang apa? Ada berita masuk Islam, ada 60 jin dikirim oleh ulama dari Baghdad ke Indonesia memasukkan orang Islam Indonesia. Ada. Mana buktinya? Kalau jin masuk Islam. Ulama. Dan bagaimana kisah perpindahan ulama-ulama Hadramut ke Gujarat, dari Gujarat ke pantai Pasai, dan Pasai, Samudra Pasai, kemudian masuk, kemudian berkenal dengan kisah raja-raja, bagaimana? Dan kuburnya ada. Dan alhamdulillah masuk Islam. Sebab yang masih punya mbah-mbah yang mbahnya masuk Islam, mbahnya siapa yang masukkan? Apa mbahnya dia itu masukkan? Tidak. Anggap saja kalau mbahnya dia masuk Islam dari turunan ke-7, siapa yang masukkan? Pakai karangan kitab mbahnya dulu. Itu orang membuat fitnah. Ada kedengkian kepada ulama, jauh daripada ulama. Bukan saja Indonesia, lihat. Tempat-tempat yang lain dimasuk orang-orang ulama masukkan Islam. Tidak harus mengarang buku, mengarang kitab. Dan alhamdulillah para ulama-ulama, kiai-kiai gede yang hari ini mengeluarkan ulama, nggak punya karangan kitab, banyak kok. Banyak hari ini sebagai contoh. Bukan ukuran karangan kitab. Dan bukan. Kita ngerti berita mutawatir itu seperti apa. Berita mutawatir bukan sekedar diucap, tapi satu kampung yang menceritakan dari orang ke orang, dari orang ke orang. Lah ini mbahmu Islam, bapakmu Islam, bapak Islam, mbahmu Islam. Terus cerita. Dari masa ke masa, terus sampai zaman dahulu. Sampai dikatakan abad ke-4 Hijriah masuk Islam ke Indonesia. Bahkan sebagian mengatakan pada zaman sahabat Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat Nabi, bahkan ada yang mengatakan bahwa sampai ke Wak-Wak, Papua sana. Ada peninggalan di sana. Jadi Islam sudah masuk di para sahabat Nabi tadi itu. Apakah bertanya mana bukunya harus begitu? Enggak ketemu. Sebenarnya Anda gini loh, kalau Anda menafikan hujah yang nyata ini, lalu Anda harus mendatangkan hujah yang baru. Mana hujahmu? Sekarang paskan kapan Islam masuk ke Indonesia dan buktinya kitab mana kalau dia bisa ngomong gitu. Itu ada ngomong lantur. Cuman biasanya mengahli fitnah, punya media, radio banyak, televisi dan sebagainya. Anda menyebutkan radio tetangga, haram Anda mendengar radio semacam itu. Karena radio fitnah. Dan alhamdulillah wali songo itu keberkahan beliau, keikhlasan beliau, lihat. Menaklukkan raja-raja dengan kelembutan. Besanan dengan raja, menikah dengan putri raja.
Memang Raja Brawijaya, Raja Majapahit itu adalah kisah-kisah itu palsu. Apakah bohong? Enggak pernah Raja Majapahit itu ada. Enggak pernah ada Raja Kerajaan Sriwijaya itu ada. Enggak pernah dinasti Sailendra itu ada. Enggak pernah itu. Anda baca sejarah, itu ada semuanya. Kemudian perubahan dari agama Hindu ke Islam itu, siapa yang membawa? Yuk, kitabnya apa? Duh, bingung dia. Kitabmu apa? Itu adalah fitnah yang disebarkan sebagian orang. Sebetulnya mereka bukan ingin mengingkari mereka. Mereka ingin mengingkari ulama-ulama zaman sekarang yang punya kesinambungan dengan para wali songo. Yang punya keterikatan dengan wali songo. Maksudnya pengen berubah. Islam itu masuk kilo setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu loh. Tahun 1111 Hijriah itu loh. Mulai dari Arab, negeri Arab, ada penjadid, pembersih, akidah, baru nyebarkan ke Indonesia ke ini. Oh itu maksudnya. Ente akhir zaman, jangan sok ngaku. Akhir zaman mutakhir jidan lagi itu akhir zaman. Islam masuk ke Indonesia sudah dari masa ke masa. Sudah lama sekali. Dan wali songo adalah benar adanya. Dan nasab mereka juga sangat jelas. Dan keberadaan mereka adalah diakui oleh ulama dari masa ke masa. Orang akhir zaman, ente ini siapa? Kan begitu. Baik. Biasanya dia penulis ya. Penulis. Terus tulisannya nyaci maki orang. Kemudian kalau pengen mengatakan orang bodoh nggak punya tulisan. Subhanallah. Ada orang yu'allifur rijal. Orang mencetak rijal, orang-orang besar. Sampai dikatakan seperti Al-Imam Habib Abdullah Asy-Syatiri. Tidak usah jauh-jauh. Imam Abdullah Asy-Syatiri, beliau ada seorang ahli besar yang ada di Tarim. Nggak punya banyak karangan. Bahkan mungkin sangat sedikit. Tapi punya murid karangannya adalah berjilid-jilid. Apakah kita katakan beliau adalah bodoh? Innalillah. Baru meninggal beberapa ulama artinya. Ayahanda daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Tapi sampai hari ini kita ngelihat muridnya ulama ngarang kitab dan sebagainya. Apakah wah dia nggak ngerti, bukan juru dakwah, mau dia nggak ngarang kitab. Kok hujah ngarang kitab? Hah? Baik. Semoga Allah mengampuni semua dan berikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sing gawa Islam ning Jawa iku wali songo. Sebenarnya itu mesti keliru, ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing gawa Islam nganti rame itu dimulai wali songo. Tapi nak sing gawa secara mutlak pasti ndak loh. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali itu Sunan Ampel. Wong duwe apa? Ibrahim Asmarokondi ya. Ya duwe apa jeneng Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing gawa Islam ning Jawa iku wali. Bagaimana ning gawa Islam sing dadi gedhe, takmilane wali songo. Tapi nak min haitsu mutlaq tentu ndak wali songo karena sudah punya mbah di Jawa. Yang masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumat. Jadi ya misalnya orang ngomong ngono niku awak itu maksusah, niku awak itu masih. Cuma gedenya kan memang era Jawa wali songo. Paham dong gitu. Awas nak. Sini wong. Kena goblok sing isin ra ketok gurune ya isin enak. Mulane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijaga. Semancane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Nah kan masyhur itu. Kalijaga saking ngene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya seragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul, wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Wong nak gawe patung, sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijaga rapati tau ngaji, mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya, gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim, luwih seni. Ya ngene ae. Wayang itu dipeokno wae, terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wes apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkara ini pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek diketok ngene kan gak iso. Lah ngetok kok sithik wis mati. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepengin di lemari larang dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa?
Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es panyet. Panyet itu urip ta mati? Mati. Nak tengok lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya setiap kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali Songo ya saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini pancen ngoten iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe kok aja kecangkeman. Dadi nganti ana aliran wahdatil wujud, manunggaling kawula Gusti wong kesuwen GR gedhe rumangsa parek pangeran. Terus pangeran dianggap bersemayam di dirinya masing-masing. Akhirnya duwe keyakinan manunggaling kawula napa Gusti disebut wahdatil apa wujud. Akhirnya kalau ceritanya Siti Jenar itu kacau nih. Siti Jenar diundang Wali Songo, apa diadili mereka dua aliran wahdatil wujud. Siti Jenar neng omah. Siti Jenar, Anda dipanggil Wali Songo. Neng kene ora ana Siti Jenar anane Allah. Terus akhirnya utusannya Wali Songo balik. Kata Siti Jenar itu tidak ada makhluk yang ada Allah. Lah Wali Songo yo mbok lali, mbok pancen keliru, wali yo manusa. Ya wis Allah celuk. Mereka diceluk Siti Jenar wong ora gelem. Di ngene ora ono Siti Jenar sing ono. Lah Wali Songo kan gak duwe solusi kan akhirnya ya Allah celuk. Akhirnya utusane rono neh. Pak Siti Jenar jare Allah diceluk, oh wali goblok, Allah diceluk, jare gak sopan. Siti Jenar kamu ngawali Wali Songo cek bentone. Apa diceluk, oh gak sopan. Dadi ping pindho keliru terus. Nyeluk Siti Jenar ora gelem mara. Nyelok Allah gak sopan. Akhirnya ya masyhur itu Wali Songo mangkel terus ngutus Kalijaga kon perang mbek Allah berarti kan. Lah keliru de Siti Jenar bareng perang kok kalah. Wong Allah kok napa? Lah akhirnya kita secara sederhana kan nyimpulno. Yo jelas ra Allah, masa Allah terima kalah mbek sinten? Kalijaga ngono. Terus cerita dibolak-balik. Sing penggemar wahdatul wujud ora hakikate Siti Jenar ku menang. Jenazah iku wangi, tapi gue ngelabui terus ono asu disembelih ngene ya malah dadekne Wali Songo sama sing curang kan. Sepadha bulete. Ya apapun itu aliran wahdatil wujud itu tidak mungkin benar, nggih, karena bagaimanapun kita pernah ndak ada menjadi ada itu bukti kita makhluk. Nggih, bukti kita napa makhluk. Nah, makhluk butuh rabi ya rabi ae, butuh mangan ae, niati ibadah. Nak menawa iku dadi ciri utama makhluk. Nggih, ciri utama napa? Dike nak mangan niati Gusti ini ciri khas makhluk butuh mangan. No nanti insyaallah semua ambekane jenengan mangane jenengan turune jenengan dadi ibadah. Mergo setan iku berharap wong mendiskusikan dengan Tuhan. Mulane masyhur ge riwayat nek sampean kepen selamat anut riwayat niki ya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatah liku. Kowe mikira ning gone kejadiane Allah tapi aja mikir Allah. Kowe nak mikir Allah dadi napa rusak.